Mohon maaf saudara-saudara, mohon maaf kalau tentang Jepang saudara-saudara ya saya nggak punya banyak kata-kata lah. Saya nggak punya banyak kata-kata karena ini memang tim yang hebat, tim yang lengkap, tim yang punya mental. Mental mereka luar biasa saudara-saudara. Karena sepak bola Jepang itu dibangun dengan dasar yang kokoh yaitu mentalitas. Mentalitas Bushido, wah itu luar biasa saudara-saudara. Jadi saya rasa 100.000, 200.000 orang di stadion GBK pun nggak akan ada pengaruhnya buat mereka. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara air, negara angin, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini memasuki bulan November. Berarti kita harus bersiap-siap untuk FIFA Matchday edisi November saudara-saudara. Bagi negara-negara lain tetangga Indonesia tentu saja mereka silahkan menggelar pertandingan uji coba sendiri dengan lawan yang kalian pilih sendiri. Sementara Indonesia itu sudah dijadwalkan 2 pertandingan berat menurut saya. Berat saudara-saudara. Berat dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Putaran ketiga di grup C saudara-saudara. Tanggal 15 November itu kita akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemudian tanggal 19-nya kita akan berhadapan dengan Arab Saudi di tempat yang sama. Ini 2 pertandingan yang menurut saya amat sangat berat sekali. Dan Indonesia butuh poin. Ya poin lah pokoknya saudara-saudara. Apakah imbang, apakah menang, Indonesia butuh poin. Kenapa? Karena target Indonesia itu tetap posisi ketiga atau keempat di kualifikasi ini, di grup ini, supaya lolos ke playoff, ke putaran keempat nanti. Berjuanglah di situ. Itu targetnya, dan sampai sekarang itu masih target. Jadi kalau kemarin ada yang bilang wah Indonesia bisa peringkat 1, bisa peringkat 2, ya itu kemudian dianulir dengan hasil kontroversial melawan Bahrain dan hasil kekalahan dari Cina saudara-saudara. Kekalahan dari Cina menyadarkan kita semua bahwa Indonesia ini ya memang belum apa-apa, bukan siapa-siapa, dan di atas langit masih ada langit. Jumlah pemain keturunan, jumlah pemain abroad yang banyak itu belum tentu, bukan sebuah jaminan untuk meraih kemenangan. Dan sekarang Indonesia akan dihadapkan pada 2 pertandingan yang tidak mudah. Tidak mudah saudara-saudara. Bahkan sekelas Arab Saudi pun saya katakan tidak mudah. Walaupun kita menahan imbang mereka. Tetapi karena sekarang mereka ganti pelatih. Herve Renard kembali melatih Arab Saudi. Pelatih yang mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022 bersama Argentina. Tentu saja itu berat saudara-saudara. Tentu saja itu berat saudara-saudara. Tentu saja itu berat. Sebelum lawan Arab Saudi kita akan lebih dulu berhadapan dengan Jepang. Jepang ini sekarang ini masih berada di posisi puncak. Di posisi pertama klasemen di grup C saudara-saudara dengan 10 poin dari 4 pertandingan dan dengan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Satu-satunya imbang lawan Australia. Kemudian Australia di posisi kedua, Saudi Arabia dan Bahrain itu semuanya sama dengan 5 poin. Sementara Indonesia di posisi kelima itu dengan 3 poin sama dengan Cina. Jadi ini 2 pertandingan penting. Indonesia harus dapat poin dengan lawan yang cukup berat. Kemarin kita sudah bicara soal Arab Saudi.
Khususnya penunjukan Hervé Renard sebagai pelatih baru pengganti Roberto Mancini. Pelatih baru tapi lama. Nah, sekarang kita bicara tentang Jepang. Jepang ini masih dilatih oleh Hajime Moriyasu, pelatih yang sudah bekerja sejak 2018, sejak eranya Akane Nishino. Setelah Akane Nishino, kemudian Hajime Moriyasu, Akane Nishino kemudian melatih di Jepang, walaupun di Thailand kemudian gagal. Nah, sejak 2018 sampai sekarang ini catatan Hajime Moriyasu ini luar biasa. Jepang lebih sering menang, tampil di Piala Dunia 2022 dengan hasil yang bagus. Piala Asia juga tampil yang dengan cukup bagus. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia ini juga cukup bagus. Jepang didukung oleh materi-materi pemain yang luar biasa. Penampilan mereka di lapangan ini luar biasa lah. Susah saudara-saudara untuk menggambarkan kehebatan Jepang, karena ini memang tim hebat lah. Untuk level Asia ya, untuk level Asia ini tim hebat. Jadi kalau ketemu Jepang, ketemu Korea, ini saya sudah angkat tangan karena level mereka memang berbeda. Ini di level senior ya. Kita jangan terconfuse, jangan terbingungkan dengan level 20, level 23 itu beda cerita, itu beda cerita, nggak usah dibahas. Kita bicara soal senior. Dan Jepang di senior, Korea Selatan di senior, itu benar-benar tim yang bertabur bintang. Pemain-pemain mereka, aboard mereka itu bukan hanya main di Liga Belgia seperti pemain Indonesia atau main di Liga Eredivisie. Tidak, sudah ada juga yang di Eredivisie, ada juga yang di Liga Belgia, tapi banyak juga yang main di Italia, ada yang main di Premier League, ada yang main di Bundesliga, ada yang main di La Liga, ada yang main di banyaklah saudara-saudara. Belum juga pemain-pemain dari J-League. J-League itu walaupun Liga Jepang itu kualitasnya itu yang terbaik di Asia, dan menurut saya J-League itu kualitas liganya itu setara dengan liga-liga di Eropa yang kelas 2 seperti Portugal, seperti mana lagi Belgia, seperti Belanda, seperti Turki. Jadi ini memang Jepang ini susah lah saudara-saudara untuk kita menggambarkan kekuatan mereka. Memang tim yang hebat lah saudara. Pemain-pemain yang ada saudara-saudara, dari pemain-pemain yang ada yang sebelumnya dipanggil ke dalam pertandingan melawan Australia dan Arab Saudi atau mana ya, pokoknya di FIFA Matchday Oktober itu terlihat sekali di situ pemain-pemainnya luar biasa saudara, mayoritas aboard. Ada juga pemain-pemain dari J-League. Pemain-pemain aboard itu mulai dari depan sampai belakang, mulai dari mister gawang sendiri sampai mister gawang lawan, itu semuanya mayoritas pemain aboard dan kualitasnya bagus. Misalnya di kipernya mereka punya si Zion Suzuki, kipernya dari Parma di Serie A. Kemudian ada lagi Yukinari Sugawara, itu main di Southampton. Kemudian ada Shogo Taniguchi, itu main di Saint Truiden di Belgia. Kemudian ada lagi Ko Itakura di Borussia Mönchengladbach. Kemudian ada lagi Koki Machida di Union Saint-Galois di Belgia. Kemudian ada lagi Ayume Seko di Grasshopper Zurich. Kemudian ada lagi Hidemasa Morita, itu main di Sporting Lisbon, di klubnya Ruben Amorim. Ruben Amorim yang digadang-gadang akan melatih Manchester United. Kemudian ada lagi Joachim Fujita, ini pemain keturunan sama seperti Zion Suzuki, darah Afrika tetapi lahir dan besar di Jepang. Itu main di Saint Truiden. Kemudian ada lagi Kaoru Mitoma, itu pemain dari Brighton and Hove Albion. Kalau saudara-saudara sering nonton Premier League, saudara-saudara pasti tahu ini pemain. Kemudian Takumi Minamino, mantan pemain Liverpool yang sekarang merumput di Monaco, di AS Monaco. Kemudian ada lagi Ritsu Doan di Freiburg. Kemudian ada lagi Keito Nakamura di Reims. Keito Nakamura juga di Reims. Junjo Ito juga di Reims, Stade de Reims di Prancis. Kemudian ada lagi Daichi Kamada di Crystal Palace. Kemudian Ao Tanaka di Leeds United, Takefusa Kubo Real Sociedad, kemudian Reo Hatate di Glasgow Celtic, Wataru Endo di Liverpool, kemudian Ayase Ueda di Feyenoord Rotterdam, kemudian ada Daisen Maeda di Glasgow Celtic, kemudian ada Koki Ogawa di Nijmegen, kawannya Calvin Verdong, striker dia. Kemudian ada lagi Yuki Ohashi di Blackburn Rovers. Jadi mayoritas pemain aboard, dan bukan sembarang aboard, karena di klub-klub aboard mereka, di klub Eropa mereka juga main di liga papan atas, dan mereka pemain utama di situ saudara-saudara. Pemain utama yang reguler masuk starting.
nama-nama yang kemarin dipanggil melawan Australia dan Arab Saudi itu, saudara-saudara, Jepang itu juga masih punya banyak lagi pemain abroad. Pemain abroad kelas 1 lah, bukan lagi grade A. Kalau Indonesia kan orang-orang Indonesia PSSI mengatakan pemain yang main di Eredivisie aja disebut sebagai grade A. Kalau ini mungkin lebih A+ lah. Itu juga banyak, dan kemarin tidak dipanggil dengan berbagai macam alasan. Ada yang mayoritas sih karena cedera, saudara-saudara, mayoritas karena cedera. Misalnya saya sebutin, Takehiro Tomiyasu, Arsenal kan, saudara-saudara tahu Arsenal. Kemudian Hiroki Ito, Bayern Munchen. Kemudian ada lagi Daiki Hashioka itu di Luton Town. Kemudian ada Seiya Mai Kuma itu ada di AZ Alkmaar di Belanda. Kemudian ada lagi Tsuyoshi Watanabe itu ada di Genk. Kemudian ada lagi Ryoya Morishita itu di Legia Warsawa di Polandia. Kemudian ada lagi Haruya Fuji itu di Kortrijk di Belgia. Kemudian ada lagi Takuma Kawamura itu ada di Red Bull Salzburg. Kemudian ada lagi Kaisu Sano itu ada di Mainz 05 di Bundesliga. Kemudian Ryotaro Ito itu ada di Sentruden. Sentruden ini banyak pemain Jepang karena ini klub ini dimiliki oleh orang Jepang. Sehingga ada kerjasama pemain Jepang itu sebelum ke Eropa kebanyakan ke Sentruden ini. Sama satu lagi ke VVV Venlo di Belanda, itu juga yang punya orang Jepang. Kemudian ada lagi Kanji Okunuki itu main di FC Nuremberg di Jerman. Kemudian ada lagi Atsuki Ito itu main di Genk. Takuma Asano di Real Mallorca di La Liga Spanyol. Kemudian ada Yuito Suzuki itu main di Brøndby. Kemudian ada lagi Kyogo Furuhashi itu main di Galgosetiv. Itu belum termasuk pemain-pemain yang merumput di Liga Indonesia seperti Kenzo Nambu, kayak begitu sih. Itu belum termasuk pemain-pemain yang merumput di Indonesia. Ini saudara-saudara, membangun sepak bola itu benar-benar dengan menerapkan pondasi yang cukup bagus. Pondasinya bagus lah saudara-saudara. Pondasinya itu ya berapa ratus meter di bawah tanah, itu pondasi yang diterapkan oleh, dan pondasi itu adalah mentalitas. Mentalitas Bushido. Mentalitas Bushido itu adalah mentalitas yang dimiliki oleh para samurai. Mentalitas Bushido, mentalitas kerja keras, semangat pantang menyerah, tidak homesick. Tidak homesick. Jadi itu mentalitas itu yang ditanamkan kepada pemain-pemain Jepang sejak junior. Kompetisi sepak bola di Jepang di junior itu ada di level SD. Setiap sekolah itu mereka di sekolah ada liga di antar sekolah. Kemudian SD, SMP, SMA. Liga di universitas itu juga ada. Semuanya itu berkesinambungan dan database-nya lengkap. Pemainnya tidak memalsukan umur. Kemudian mereka pelatih-pelatih di sekolah-sekolah itu juga pelatih-pelatih yang punya sertifikat yang bagus, yang berkelas, yang bisa, bukan seperti yang di Indonesia hanya guru olahraga biasa, bukan, tetapi benar-benar yang punya sertifikat. Ada beberapa yang punya sertifikat FIFA. Kemudian di level junior juga ada kompetisi di J-League, punya kompetisi junior. Jadi sumber pemain mereka itu banyak, dan dengan mentalitas yang ditanamkan itu, mentalitas Bushido yang dimiliki itu, pemain Jepang itu berani keluar dari zona nyaman. Ada banyak sekali pemain Jepang yang main di luar negeri, saudara-saudara. Tidak hanya yang bermain di tim nasional. Ada banyak, saudara-saudara. Jadi Jepang ini ya, ini kayak Brasil dari Asia. Kalau Brasil itu pemain, dia ekspor pemain itu ke seluruh dunia. Tidak ada di negara di dunia ini yang sepak bolanya tidak ada pemain Brasil. Dan Jepang ini juga sama. Mereka benar-benar mencontoh apa yang dilakukan Brasil. Mereka ekspor pemain ke semua negara. Negara-negara besar, Inggris, Jerman, Spanyol, itu semua ada pemain Jepang. Portugal, itu semua ada pemain Jepang. Bahkan di negara-negara kecil seperti Laos, Kamboja, itu semua ada pemain Jepang. Myanmar, kemudian mana lagi ya? Bangladesh, Bhutan. Semuanya saudara-saudara, termasuk di negara-negara Eropa seperti Malta,
Estonia, Latvia, kemudian mana lagi ya? Siprus, itu banyak sekali pemain-pemain Jepang yang berkompetisi di situ, saudara-saudara. Dan mereka itu belum otomatis tidak dipanggil ke tim nasional kan kalau di liga-liga itu, tapi itu mereka ada, mereka eksis di situ dan benar-benar menjadi pemain yang sangat berkelas lah, saudara-saudara. Melawan Jepang, saudara-saudara, saran saya nggak usah main-main lagi, nggak usah bikin eksperimen lagi. Walaupun eksperimen itu sebenarnya dibutuhkan, penting itu eksperimen. Tetapi kalau khusus kasus melawan Jepang ini nggak usah lah, nggak usah eksperimen. Kita pernah dikalahkan Jepang di Piala Asia kan, dan kita juga sudah punya pengalaman melawan Jepang. Jadi ini mereka tim yang bagus, jadi nggak usah eksperimen. Kalau kita mau ya kita curi poin lah. Kita nggak usah menargetkan menang. Karena menang itu saya rasa susah. Walaupun sekali lagi saudara-saudara, di sepak bola itu tidak ada hal mustahil. Segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi kalau melawan Jepang lebih baik itu defensif, bertahan. Bermain bertahan dengan 5-4-1 atau berapa? 4-2-3-1 itu bisa, tetapi bertahan, sabar mencuri bola. Kalau Jepang lengah, counter attack, serangan balik, kayak begitu saudara-saudara. Karena kalau mengharapkan kita menyerang frontal, kita akan mati saudara-saudara. Kita akan mati. Dan saya rasa berapapun jumlah penonton yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 100.000, 200.000 itu nggak akan ada pengaruhnya. Karena seperti yang saya bilang, mental Bushido, mental pemain-pemain Jepang itu bagus sekali. Mereka dibina, dididik, pondasinya adalah mentalitas. Sehingga berapapun jumlah penonton yang hadir di stadion, bagaimanapun bentuk tekanannya, saya rasa tidak akan banyak berpengaruh. Jadi yang paling penting adalah kita bertahan saja, tidak usah mengambil inisiatif permainan, sabar, cari kesempatan untuk mencetak serangan balik cepat, manfaatkan bola-bola mati. Jadi bertahan, gak usah sok-sokan untuk menginisiatif serangan. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, panjang sekali, lebar sekali. Dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman, kita ungkap. Tentang bedah kekuatan Jepang, saudara-saudara. Tadi kita membedah kekuatan Jepang yang akan dihadapi Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C. Pertandingan lanjutannya itu tanggal 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah itu Indonesia tanggal 19 Novembernya akan bertemu dengan Arab Saudi di tempat yang sama. Jadi ini akan ada dua pertandingan home, dua pertandingan kandang dengan dua lawan yang berbeda, saudara-saudara. Dua lawan yang menurut saya semuanya tangguh. Kenapa Arab Saudi itu kita harus bilang itu tangguh, walaupun di pertandingan pertama kita bisa menahan imbang mereka karena mereka ganti pelatih, Horst Renard. Nah, pelatih yang waktu Piala Dunia 2022 mengalahkan Argentina itu sekarang direkrut lagi. Nah, ini tim berat. Sementara Jepang, waduh, sudahlah saudara-saudara, sudah nggak usah. Ya, secara teori itu berat, saudara-saudara. Secara teori berat, kita nggak punya kata-kata lagi tentang Jepang. Mereka punya pemain-pemain yang semuanya mayoritas. Tidak semuanya ya, mayoritas bermain di Eropa. Walaupun ada juga beberapa pemain dari Liga Jepang, J-League. Walaupun pemain dari J-League juga kualitasnya juga jauh di atas Liga Indonesia. Ya hampir sama dengan Liga-Liga Eropa di kelas kedua seperti Liga di Jepang, Portugal, Belgia. Kayak begitu saudara-saudara. Itu kualitas Liga Jepang. Dan tetap saja pemain bagus, mayoritas pemain abroad, dan tidak ada pemain keturunan, pemain dari Afrika itu si Zusion Suzuki yang dari Parma, FC Parma, Parma Calcio, atau ada lagi beberapa pemain keturunan juga, tetapi mayoritas itu mereka secara tim adalah solid, dan mereka juga tim terbaik di Asia. Ranking FIFA-nya mereka terbaik. Mereka hanya tergelincir sekali kemarin waktu melawan Australia, bermain imbang 1-1 lewat 2 gol bunuh diri. Dari masing-masing kubu bikin gol bunuh diri. Itu saja, selebihnya mereka menang dengan skor yang cukup telak lawan Bahrain, kemudian lawan Cina, lawan
melawan Arab Saudi mereka juga kalahkan. Jadi ya saya nggak bisa berkata-kata, kita nggak kalah dengan skor telak saja melawan Jepang itu sudah cukup bagus, saudara-saudara. Syukur-syukur kita bisa menahan imbang Jepang. Syukur-syukur ya, karena sepak bola sekali lagi itu bukan matematika, segala hal bisa terjadi di lapangan, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, jangan ditonton. Tetapi jangan juga nyampah. Jangan nyampah, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara nggak punya pendapat sendiri, silahkan bikin YouTube sendiri, bikin akun sendiri, ngomong sendiri sesuka hati. Saudara-saudara, siapa tahu bisa ditonton oleh miliaran orang. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!